حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال قولكم إن الكلام yakunu fil fuad naqul. Pernyataan kalian wahai Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalam adalah sesuatu yang ada dalam hati. Naqul, maka kita katakan, kita jawab, hadza ma akhadtumuhu illa min al-bait alladhi za'amtumuhu min qaul al-ahtar. Ini ma'akhadtumuhu, tidaklah kalian mengambilnya melainkan berasal dari bait yang kalian klaim tersebut berasal dari baitnya Al-Akhtal. Wal Akhtal awalan Nasrani. Si Akhtal pun dia seorang Nasrani. Al-Akhtal At-Taghallubi Nasrani. Al-Akhtal At-Taghallubi seorang Nasrani. Wa nasara aqdam dhalalihim fi mas'alatil kalam. Orang-orang Nasrani, kesesatan mereka yang paling besar adalah dalam masalah al-kalam. Pertanyaan. Ma akhadtumuhu. Wawu di situ wawu apa namanya Ibrahim? Asalnya kan dia akhadtum. Fil madhi. Kok kenapa ada wawu? Zaki. Wawu apa itu namanya? Banyak ini dalam Al-Quran. Antum kan ngajar tajwid. Hah? Wawu apa? Hah? Oh, bukan wawu jamak. Wawu jamak itu masuk ke fi'il madhi yang ghaib. Penting. Antum ngajar tajwid. A'anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Ilmu tajwid tidak mungkin bisa dipisahkan dengan ilmu bahasa Arab. Kalau ada yang pandai tajwid, pandai bacaannya, makhrajnya bagus, tapi tidak pandai dalam bahasa Arab, pengajarannya nakis, lemah. Wow, apa kira-kira? Banyak nggak contoh dalam Al-Quran yang model-model seperti ini, Abu Zik? Lafal. Apa contohnya dalam Al-Quran? Yang lafal-lafal. Tumu. Contoh-contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Oh, apa? Apa contohnya Abu Zaki dalam Al-Quran? Selain anzaltumuhu. Apa contohnya dalam Al-Quran? Samaitumuha. Nah, gimana tuh mau menjelaskan kepada ikhwan-ikhwan? Samaitumuha. Apa lagi?
Anzaltumuha, sammaitumuha. Kalau ini apa? Contohnya dalam Al-Quran. Mana para hafadzul Quran? Apalagi contoh-contohnya dalam Al-Quran? Idil apa Dil? Contoh dalam Al-Quran yang antum hafal. Hah? Wa idza talaqtumuhunna. Ya, betul. Wa idza talaqtumuhunna. Tamassuhun, enggak, itu tamassu. Talaqtumuhunna. Atau yang lain? Hah? Ya. Waw jamaah. Apa Ibrahim? Hah? Banyak kan? Nah, ini Abu Zaki. Ya. Antum harus memperdalam ilmu bahasa Arab. Baru ini tahu waw apa ini namanya? Tak tahu? Belum belajar? Lewat saja. Abu Mama? Belum? Syu'bah? Aduh. Idil. Wawul isbah. Sering sebenarnya anak sebutkan iya cuman lupa. Kata Al Hasan Al Basri, laulan nisyan lakana nas kulluhum ulama. Kalau seandainya bukan karena lupa, ini saya umat manusia jadi ulama. Makanya murojaah. Kalau belajar tuh jangan antum tepek ke belakang, taruh di kepala, simpen di hati. Ya. Hati antum butuhkan. Itulah basic ilmiahnya antum ya ikhwan. Ya. Jangan antum jawab oh jamaah Abu Zaki. Gawat antum jawab oh jamaah. Itu jatuhkan antum sendiri. Karena sarankan antum ada waktu luang ikut lagi belajar nahwu sama Ustaz Abu Jarir, belajar pelajaran diperdalam, diberojaah. Ilmu tajwid Al-Qur'an punya hubungan. Ya. Punya hubungan. Justru sebenarnya pelajaran tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran itu lebih berat dibandingkan ceramah. Kalau antum tahunya, menurut ana sih lebih berat. Kenapa? Karena di situ menggabungkan 3 ilmu atau bilang 4 ilmu. Tapi orang-orang menganggap ilmu tahsin itu menurut antum ya itu mudah. Karena mudah itu yang antum pakai cuma ilmu makhraj. Ya, cara baca. Padahal ilmu Al-Quran itu dia terkumpul ilmu sorof, ilmu nahu, dan ulumul Quran yang lain. Barulah ilmu tajwid. Nah, yang antum bisa itu baru tajwid. Jadi berat sebenarnya. Makanya perhatikan kalau kita baca sejarah. Si Bawai ahli qiraah apa enggak? Kisai ahli qiraah apa enggak? Ahli qiraah. Ahli nahwu apa enggak? Tidak ada ahli qiraah itu yang enggak pandai nahwu. Iya benar? Tidak ada ahli qiraah yang enggak pandai sorof. Iya benar? Nah, itu tadi. Jadi maaf, makanya anak itu tidak terlalu, kalau ada wong misalkan
dia pandai makhraj tajwid dan lain-lain. Kalau udah pandai nahwu tuh masih belum bagi anak. Karena pasti masih kurang. Paling dia cuma bisa yang benar bacanya gini, yang benar bacanya. Tapi masih belum standar. Baru dia bacaan yang bagus. Mengajar belum bisa. Tadi ketemu misalkan wawu isba, yang contoh tadi samaitumuha, itu kan aslinya apa? Samaitumha, ya benar? Ya enggak? Iya. Anzaltumhu, anzaltumuhu, itu aslinya. Anzaltum, samaitum, dikasih wawu namanya wawu isbah. Itu dalam Al-Quran. Jelas? Panjang ternyata belajar tadi. Panjang. Berarti Ustadz kalau anak cuma ikut pelatihan tajwid Al-Quran selama 3 bulan, anak sudah jadi hebat? Belum. Kalau anak ikut i'dad setahun, anak sudah bisa? Belum. Ya. Berapa tahun? Butuh proses lama. Yang kecil-kecil ini nah. Belajar weh. Syuk mbak pelagi yang jangan cepet-cepet nak bebini. Kibet weh barang tuh sama nak bebini. Umur masih muda, paling enggak umur berapa? Balik dari Yaman umur 26, 27. Ini dikit-dikit anak bebini. Belum ngerti apa namanya ilmu-ilmu lain. Ya. Kita udah panjang pelajaran. Lanjut Masih nak ditanya lagi sambil murajaah ini, mau gimana lagi? Di sini disebutkan wan nasara a'zamu dhalalihim fi mas'alatil kalam. Orang Nasara itu kesesatan terbesar mereka dalam bab masalah kalam. Dalam bab sifatul kalam. Apa kesesatan orang-orang Nasrani dalam sifatul kalam? Pak Roni. Kenapa orang-orang Nasrani dikatakan sesat dalam babul kalam? Dalam sifatul kalam? Lupa juga Pak Roni. Ibrahim. Ya Ibrahim. Bu Zaki. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Apa penjelasannya berkaitan dengan sifatul kalam? Hubungannya dengan sifatul kalam, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan itu. Keturunan sifatul kalam itu sifatul kalam. Kalamullah. Orang Nasrani sesat dalam babul kalam. Dalam masalatul kalam. Apa Abu Mama? Masalah ruh. Coba Idil, gimana Idil? Nah. Ya. Jawaban Abu Zaki keliru. Jawaban Abu Mama agak dekat-dekat. Jawaban Idil 95% benar. Ya. Cuman cara mengungkapkannya saja. Ya benar lah dikatakan 99%, 100% lah benar. Kesalahan orang Nasrani, mereka menganggap
Isa alaihissalam berasal dari kalamullah. Kun. Berasal dari kalamullah. Kun. Kata Imam Malik, walaisa Isa min kun. Atau walaisa Isa bikun. Isa bukan dengan kun itu tadi. Berasal dari kun. Bukan. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam bukan menunjukkan unsur bahwasanya Isa berasal dari kalimat kun. Bukan. Tapi Allah menciptakan Isa dengan kun. Walaisa Isa min kun. Pernyataan Imam Malik. Isa bukan berasal dari kun, tapi dengan kun diciptakan oleh Allah SWT. Kun fayakun. Difahami? Oleh karenanya mereka orang-orang Nasrani menganggap Isa terbentuk dari unsur lasut wan nasut. Atau apa? Lahut wan nasut. Unsur lahut ilahiyah dan unsur kemanusiaan. Apa unsur ilahiyah? Karena mereka meyakini Isa berasal dari kalimat kun. Kalimat Allah adalah sifat bagi Allah. Sifat Allah berada pada Isa. Mereka nyimpang dalam mas'alatul kalamullah. Jelas? Ibrahim, Abu Zaki, Pak Roni. Ya mau gimana ya Pak Roni? Ya kayak gini lah, belajar itu memang kayak gini sih sebenarnya. Ya, yang antum selama ini kajian-kajian cuman kajian duduk dengar tuh. Ya, kalau antum nak kajiannya cuma duduk dengar, jangan di sini. Tauhidur Rahman, Ibrahim. 2 kali pertemuan, sama hadis keempat. Baiklah, baru 2 kali pertemuan, Tauhidur Rahman. Namun di sini aja ini. Asani yang kedua, hadal bait lam najidhum fi nuskhatin la asla wala masyruha min nusakhi diwanil akhtal wala fi muhaqqatiha mimma hafizahu alul lugha. Yang kedua, bait ini bait innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Itu bait tidak didapati pada nuskhah yang tidak ada hasilnya, tidak pula disyarah dari nuskhah diwan al-akhtal, tidak pula ada pada mulhaq-mulhaqnya dari bait-bait yang dihafal oleh ahlul lughah, wala yujadu fi kalami diwani min dawawinil akhtal, tidak juga didapati pada kalam pada diwan dari diwannya akhtal, la masyruha wal usul, tidak yang disyarah, tidak pula usul yang matanya. Famin aina ataitum bihi, dari mana kalian dapat bait ini tadi? Woi Asy'ari, dari mana kalian dapatnya? Innal bayana la fi innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Kemudian yang ketiga, al-thalith naqul, kita katakan uruyat hadzal bait ala wajhin akhar wa ruya biqauli. Bait yang kalian katakan innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Hafalkan. Tapi Ustaz, itu kan bait bukan bait salafi. Dihafalkan. Bro, hafal saja. Yang dah belajar ilmu itu dia hafalkan saja. Murajaah tuh dihafalkan. Malas ngafal. Payah kalau untuk ngafal, malas ngafal itu udah. Mending balak. Laita syababu yaudu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Kalau seandainya masa muda itu kembali sehari saja, aku akan kabarkan kepada kalian bagaimana pengalaman kami yang sudah umur 30 ke atas ini, berat sekali untuk hafal.
Iya benar. Ini apa nih? Karena ingatkan antum yang muda-muda itu ya. Tolong antum ngehafal. Nyesel antum. Ngehafal. Coba rajin-rajin ngehafal. Apa saja yang dihafal? Al-Quran iya, hadis iya, syair iya. Apalagi kalam ulama iya. Hafal. Masih muda. Ya. Berat Ustadz, ana bukan orang yang cerdas. Dilatih. Ya udah. Latihan ngehafal. Ana mau tanya sama antum. Apa definisi Islam yang disebutkan dalam Al-Usul As-Salasa? Randi. Pak Roni. Islam. Apa yang antum ketahui Al-Islam? Itu rukun Islam. Abu Zaki. Apa Islam? Itu rukun Islam. Anak ingin kalimat yang ringkas, padat, tepat, pendek dan simpel. Itu rukun Islam. Anak pengen usul salasa saja. Syubah yang muda pada 20. Hehehe. Apa? Ibrahim. Perkara kan sepele kan? Ibrahim. Kalau ana pengen Pak Roni ya, di Darul Hadis ini, ana tidak ijazahnya. Yang penting Darul Hadis ini belajar. Kalau ana pengen nih, kalau ana nak bisnis kan, ana tidak kalah ngasih pertanyaan saya ini tadi. Ana diem, mereka ini ngajar baik, sesuai kemampuan mereka. Ya, yang penting pondok berjalan, ada kegiatan KBM. Tapi kan anak kasihan. Kita tidak tahu antum itu sampai kapan di backup. Darul Hadis bisa menuntut kemungkinan keluar. Nah, ketika keluar antum bisa, ketika di situ antum berapa banyak orang itu dia itu hidupnya di backup suatu pondok pesantren. Ketika keluar dari pondok pesantren tadi, dia tidak bisa hidup, maksudnya tidak bisa ngajar. Dia paham. Makanya sering anak ngajak, melatih, meningkatkan skill. Seperti itu. Apa? Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itulah Islam. Yang namanya Islam para jamaah. Dakwah lagi. Idil, dakwah sekayu. Yang namanya Islamika, Islam lillah bitauhid. Nah, randia lah. Wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Pasrah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan. Jangan menguna-una ke malaikat. Nah, jelas kan itu. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Usul salasa, al-usul as-salasa. Ya. Dihafal. Hafal. Belum ada yang stres. Makanya ana ngomong sama antum, laita syababu ya'udu yauman bima la ukhbiruhum bima fa'alal masyibu.
Ya. Dari mendirikan Darul Hadis ini, itu ajang yang ana paling syukuri Pak Roni dengan adanya Darul Hadis ini. Ilmu yang dulu ana pelajari di Yaman, pelajari di pondok pesantren termuroja, langsung connect semua. Kalau kajian di luar, enggak. Nah, difahami. Randi, hafalkan. Kemudian, fahadha yadullu ala anna lafzatal kalam ghairu mahfudh. Waruya biqaulihi innal bayana la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Diriwayatkan pada sebagian bait justru dengan lafaz innal bayan bukan innal kalam. Sesungguhnya bayan penjelasan itu adalah yang terdapat dalam hati. Lisan itu cuma sekedar penunjuk apa yang ada dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz kalam tidak mahfudhah. Wa idza kana kadzalik, kalau seperti itu kenyataannya fala yazuru al-ihtijaj fil lughah bima yahdim al-asl bi kalamin ghairu mahfudh. Maka kalau seperti itu kenyataannya tidak diperbolehkan berhujjah dalam bab bahasa dengan sesuatu yang bisa menghancurkan asalnya berupa kalam yang tidak mahfudh. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi